semuanya, saya Musdalifah. Saya akan menjelaskan tentang hidrolase. Apa sih itu hidrolase? Hidrolase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah dan mengurai suatu senyawa dengan bantuan molekul air. Hidrolase bekerja dengan menambahkan molekul air atau H2O untuk memutus ikatan kimia dalam suatu molekul besar sehingga molekul tersebut terurai dan menjadi bagian yang lebih kecil. Adapun beberapa contoh hidrolase diantaranya amilase, protease, dan lipase. Amilase sendiri berfungsi untuk mengubah pati menjadi gula sederhana, sedangkan protease berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Halo, saya Nur Azharani Rizal. Saya akan menjelaskan kelompok dari hidrolase yakni esterase dan juga glikosidase. Nah, esterase merupakan kelompok dari hidrolase yang mengkatalis pemutusan dan juga pembentukan ester yang dibantu oleh air atau H2O menghasilkan alkohol dan juga asam karboksilat. Adapun beberapa contoh esterase diantaranya lipase, asetilkolinesterase, dan esterase hati. Kelompok hidrolase yang kedua yakni glikosidase. Glikosidase merupakan enzim yang memecah ikatan glikosidik, yaitu ikatan antar molekul gula atau karbohidrat dan juga molekul lainnya. Adapun beberapa contoh dari glikosidase. Yang pertama ada amilase. Nah, amilase ini memecah pati menjadi gula yang sederhana. Kemudian ada sukrase. Sukrase ini memecah sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Kemudian ada laktose. Laktose ini memecah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Dan yang terakhir ada selulase. Selulase ini memecah selulosa. Nah, adapun fungsi dari glikosidase ini sendiri, yakni berperan penting dalam pencernaan karbohidrat dan juga metabolisme energi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syarina Salsabila. Di sini aku akan menjelaskan tentang tiolase dan fosfolipase. Nah, apa sih yang dinamakan tiolase? Tiolase adalah enzim yang berperan dalam reaksi pemutusan dan pembentukan ikatan karbon-karbon dengan melibatkan gugus tiol, biasanya dari koenzim A. Juga tiolase terletak dalam sel, umumnya ditemukan di mitokondria. Juga beberapa jenis terdapat di peroksisom. Juga tiolase terbagi atas dua jenis. Nah, yang pertama adalah tiolase beta oksidasi. Ini berperan dalam pemecahan asam lemak. Juga yang kedua, tiolase biosintetik. Nah, ini berperan dalam sintesis senyawa seperti badan keton. Adapun fungsi dari tiolase ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, selanjutnya ada fosfolipase. Fosfolipase adalah enzim golongan hidrolase yang berfungsi menghidrolisis fosfolipid, yaitu komponen utama membran sel. Enzim ini memutus ikatan ester atau fosfodiester pada fosfolipid dengan bantuan air atau H2O. Nah, fosfolipase ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah fosfolipase A1, yang kedua fosfolipase A2, yang ketiga fosfolipase B, yang keempat fosfolipase C, yang kelima fosfolipase D. Nah, ada peran fosfolipase dalam tubuh. Yang pertama sebagai respons sinyal, yang kedua respon imun dan inflamasi, yang ketiga metabolisme lipid. Nah, yang terakhir adalah sistem pencernaan, misalnya fosfolipase A2 pada pankreas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ardi, ingin menjelaskan tentang kelompok enzim hidrolase. Nah, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan enzim ribonuklease. Nah, enzim ribonuklease adalah enzim yang berperan dalam proses pemecahan atau pemisahan RNA pada inti sel. Nah, enzim ribonuklease memiliki nama lain, yaitu enzim ernase. Enzim ernase memiliki 3 jenis berdasarkan fungsinya. Enzim ernase tipe A berfungsi untuk memotong atau memutus ikatan rantai RNA pada bagian-bagian tertentu. Yang kedua, enzim RNA tipe H yang berfungsi untuk memecah atau memutus ikatan RNA pada DNA. Yang ketiga, enzim RNA tipe P yang dimana
Fungsi enzim ini untuk mempercepat proses tRNA. Nah, kemudian kita akan membahas tentang peptidase. Peptidase atau sering disebut dengan protase. Sesuai dengan namanya, target utama enzim ini adalah protein. Protein sendiri tersusun atas rantai panjang asam amino. Nah, yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, peptidase berfungsi untuk sebagai gunting molekular untuk memutuskan ikatan antara karbon dan nitrogen. Nah, peptidase ini berperan dalam pencernaan, pembekuan darah, respon imun, dan juga regulasi seluler. Nah, contoh peptidase adalah pepsid yang terdapat dalam lambung. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fosfatase. Fosfatase adalah enzim yang melepaskan gugus fosfat dari substrat melalui hidrolisis. Dalam biokimia, pelepasan atau penempelan gugus fosfat ini berfungsi sebagai saklar atau untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu enzim atau protein. Kemudian ada 3 jenis fosfatase, yaitu fosfatase asam. Ini tentunya aktif pada suasana asam yang dapat ditemukan dalam lisosom. Kemudian yang kedua yaitu fosfatase alkali. Fosfatase alkali ini aktif pada suasana basah yang terlibat dalam metabolisme tulang dan fungsi hati. Kemudian yang terakhir yaitu protein fosfatase. Protein fosfatase ini mengatur fosforilasi protein. Baik, saya akan menjelaskan tentang enzim deaminase. Enzim deaminase adalah enzim yang berfungsi untuk menghilangkan gugus aminamin NH2 dari asam amino sehingga menghasilkan asam keto dan amino. Baik, saya akan menyebutkan fungsi dari deaminase itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, saya akan menyebutkan ciri-ciri deaminase itu sendiri. Yang pertama yaitu termasuk enzim hidrolase. Yang kedua yaitu bekerja pada asam amino. Yang ketiga menghasilkan amoniamin NH2. Yang keempat yaitu terdapat pada hati, ginjal, dan sel mikroba. Yang kelima yaitu aktif dalam proses metabolisme tubuh.